Pekan ke-31 BRI Liga 1 2024-2025 menghadirkan salah satu laga paling bergengsi dan dinanti di kompetisi ini, duel klasik antara Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya. Pertandingan ini tak hanya syarat gengsi karena mempertemukan dua tim besar dari Jawa Timur, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk mengubah peta persaingan gelar juara. Digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Senin, 5 Mei 2025, laga ini dimulai pukul 15.30 WIB dan disiarkan secara langsung oleh Indosiar serta melalui layanan live streaming video. Laga krusial yang menentukan nasib Persib. Mengapa pertandingan ini begitu penting? Jawabannya terletak pada posisi klasemen saat ini. Persebaya Surabaya kini menduduki peringkat keempat dengan 53 poin dari 30 pertandingan. Di atas mereka ada Dewa United dengan 54 poin dari 31 laga, dan Malut United dengan 53 poin namun unggul dalam rekor pertemuan langsung. Sementara itu, Persib Bandung telah kokoh di puncak klasemen dengan raihan 64 poin. Apabila Persebaya mampu meraih kemenangan di markas Persik, mereka akan mengoleksi 56 poin, sekaligus menyalip dua pesaing terdekatnya dan naik ke posisi kedua klasemen. Situasi ini akan memaksa Persib untuk tetap berjuang di sisa 3 laga terakhir karena gelar belum pasti mereka kantongi. Namun, jika Persebaya gagal menang, baik seri maupun kalah, maka Persib Bandung dipastikan menjadi juara Liga 1 musim 2024-2025. Hal ini karena secara matematis, perolehan poin mereka sudah tak bisa dikejar lagi. Paul Munster, tetap fokus, tak gentar dengan tekanan. Pelatih kepala Persebaya, Paul Munster, memahami betul bahwa pertandingan ini adalah titik krusial. Dalam konferensi pers jelang laga, ia menyatakan bahwa timnya dalam kondisi siap tempur dan tidak ingin terlalu banyak berpikir soal dampaknya terhadap tim lain. Kami hanya fokus pada pertandingan kami sendiri. Ini adalah laga penting dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemenangan, tegas Munster. Dia menyebutkan bahwa seluruh pemain sudah menjalani persiapan matang dalam beberapa hari terakhir. Fokus latihan diarahkan untuk membaca pola permainan Persik, serta mengasah ketajaman lini depan. Kami tahu tantangan yang akan dihadapi. Bermain di kandang lawan dalam derby tidak pernah mudah, tapi tim ini punya mentalitas dan kualitas untuk menang, katanya lagi. Bruno Moreira dan lini depan Persebaya diandalkan. Salah satu kekuatan utama Persebaya saat ini adalah di sektor serangan. Kehadiran Bruno Moreira, Flavio Silva, dan Dejan Tumbas memberi warna berbeda dalam permainan bajul ijo. Ketiganya dikenal memiliki insting gol tinggi dan kerap menjadi pembeda di laga-laga besar. Selain itu, gelandang kreatif seperti Francisco Rivera dan Mohamed Rashid memainkan peran penting dalam membangun serangan dan menjaga keseimbangan tim. Di sektor pertahanan, nama-nama seperti Dimedimov dan Ardi Idrus menjadi benteng kokoh yang siap menahan tekanan dari tim tuan rumah. Persik dalam masa sulit. 12 laga tanpa kemenangan. Di sisi lain, Persik Kediri tengah berada dalam tren negatif yang cukup mengkhawatirkan. Tim berjuluk Macan Putih belum pernah menang dalam 12 pertandingan terakhir, sebuah catatan yang tentunya mempengaruhi mental bertanding para pemain. Saat ini, Persik berada di peringkat ke-12 klasemen sementara, terpaut 17 poin dari Persebaya. Meski begitu, bermain di hadapan publik sendiri memberi motivasi tambahan bagi skuad asuhan Divaldo Alves. Pelatih asal Portugal tersebut tetap menaruh harapan besar agar anak asuhnya bisa mematahkan kutukan dan mencetak hasil positif. Jangan remehkan Macan Putih di kandang. Walau sedang dalam periode sulit, Persik tetaplah tim dengan kualitas dan sejarah. Nama-nama seperti Ramiro Vergonzi, Majed Osman, dan Ezra Walian merupakan pemain berpengalaman yang bisa menciptakan kejutan kapan saja. Didukung oleh lini tengah solid yang dipimpin oleh Rohit Chan dan De Valente, mereka punya potensi menciptakan ancaman serius ke pertahanan Persebaya. Divaldo Alves menyadari beratnya laga ini, namun menegaskan bahwa mereka akan bermain tanpa tekanan berlebih. Kami sadar lawan kami kuat, tapi ini adalah derby. Dalam pertandingan seperti ini, semangat dan motivasi bisa jadi pembeda, ucapnya. Rekor pertemuan, Persebaya masih lebih unggul. Sejarah pertemuan kedua tim juga lebih berpihak kepada Persebaya. Dalam 8 duel terakhir di ajang Liga 1, Persebaya berhasil meraih 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Salah satu kemenangan paling mencolok terjadi di putaran pertama musim ini, tepatnya pada 11 Desember 2024, saat Persebaya membantai Persik dengan skor 4-1 di kandang sendiri. Rekap hasil pertemuan sebelumnya. 11 Desember 2024, Persebaya 4-1 Persik.
28 April 2024 Persebaya 2-1 Persik. 27 Oktober 2023 Persik 4-0 Persebaya. 18 Maret 2023 Persik 1-0 Persebaya. 13 Desember 2022 Persebaya 1-1 Persik. 10 Maret 2022 Persebaya 1-0 Persik. 28 November 2021 Persik 0-0 Persebaya. 29 Februari 2020 Persebaya 1-1 Persik. Perkiraan starting 11 kedua tim. Persik Kediri 4-3-3. Kiper Leo Navaccio. Bek Dede Sapari, Brandon Lucas, Hamrahe Hanusa, Yusuf Meilana. Gelandang Rohit Chand, De Valente, Bayu Otto. Penyerang Ezra Walian, Ramiro Vergonzi, Majed Osman. Pelatih Divaldo Alves. Persebaya Surabaya 4-3-3. Kiper Hernando Ari. Bek Arif Catur, Kadek Raditya, Dimedimov, Ardi Idrus. Gelandang Francisco Rivera, Mohamed Rashid, Tony Firmansyah. Penyerang Dejan Tumbas, Flavio Silva, Bruno Moreira. Pelatih Paul Munster. Analisis taktikal dan prediksi pertandingan. Jika berbicara dari sisi statistik dan performa terkini, Persebaya jelas lebih difavoritkan untuk meraih kemenangan. Stabilitas permainan mereka, ketajaman lini depan, serta motivasi untuk menunda pesta juara Persib jadi kekuatan tersendiri yang tidak boleh diremehkan. Namun demikian, faktor tuan rumah masih jadi elemen penting yang bisa membalikkan keadaan. Persib punya sejarah sebagai tim yang solid saat main di Stadion Brawijaya. Bila mereka mampu tampil tenang dan memanfaatkan peluang sekecil apapun, laga ini bisa saja berakhir dengan hasil imbang atau bahkan kemenangan mengejutkan untuk Macan Putih. Prediksi hasil akhir, Persik Kediri 1-2 Persebaya Surabaya. Apa dampaknya jika Persebaya menang atau kalah? Kemenangan Persebaya tidak hanya membuat mereka naik ke peringkat kedua, tapi juga membuat persaingan gelar kembali terbuka. Hal ini akan memberi tekanan tambahan kepada Persib Bandung, yang butuh 2 poin lagi untuk mengunci gelar. Dalam skenario seperti ini, pertandingan Persib berikutnya akan menjadi laga final mini bagi mereka. Sebaliknya, jika Persebaya terpeleset, maka Persib otomatis menjadi juara tanpa harus bermain lebih jauh, karena selisih poin tidak bisa dikejar. Ini tentu bukan skenario ideal bagi fans sepak bola netral yang ingin melihat drama sampai pekan terakhir. Laga syarat makna di tengah ketatnya persaingan. Pertandingan Persik versus Persebaya tak bisa dipandang sebelah mata. Ini bukan hanya derby penuh rivalitas, tetapi juga ajang penentuan arah perburuan gelar. Dengan kondisi klasemen yang sangat rapat di papan atas, setiap poin yang diraih atau hilang bisa berdampak besar. Dari sisi psikologis, Persebaya datang dengan beban sekaligus motivasi tinggi. Mereka sadar betapa pentingnya laga ini bagi klub, supporter, dan sejarah mereka. Sementara Persik, yang tak punya beban klasemen besar, bisa tampil lebih lepas dan mengejutkan. Akan menarik untuk menyaksikan bagaimana strategi kedua pelatih, motivasi pemain, serta faktor non-teknis seperti atmosfer stadion ikut memainkan peran dalam laga ini. Yang pasti, mata para pencinta sepak bola Indonesia tertuju ke Kediri, karena dari sanalah, mungkin saja juara Liga 1 2024-2025 akan dipastikan.